Halo sahabat Roni, berjumpa lagi dengan saya Roni pada pembelajaran AutoCAD secara otodidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas sebuah latihan yang ada pada layar di depan. Adapun latihan kita pada kali ini, kita masih membahas latihan dasar tentang isometri. Baiklah, sebelum kita memulai latihan atau proses pembuatan gambar di AutoCAD, kita harus menyeting terlebih dahulu tampilan dari AutoCAD dengan menggunakan perintah DS. Kemudian spasi, kemudian kita ganti dari rectangular snap, kita ganti menjadi isometri snap, kemudian kita okekan. Kemudian kawan-kawan bisa melanjutkan dari sisi bagian bawah. Kita ketik line, kemudian kita tarik garis lurus ke atas, itu setinggi adalah 25 mm. Kemudian kita bisa merubah menggunakan F5 ke sisi bagian belakang, itu adalah 50, ke bawah itu adalah 25, kemudian kita endpoint-kan ke sisi bagian awal tadi. Kemudian kalau kita hitung di sini adalah 80 dan 60, maka ini adalah 10. 80 dikurang 60 itu adalah 20, maka di sisi kiri itu adalah 10 dan sisi sebelah kanan 10. Maka kita gunakan F5, kemudian kita isi 10. Kemudian kita tarik garis lurus ke atas menggunakan F25. Kemudian kita endpoint-kan di sisi bagian sisi sebelah kiri. Kemudian kita tarik garis lurus ke dalam itu sejauh 10 mm. Itu adalah 10 mm. Kemudian kita tarik garis ke kanan itu adalah sejauh 60. Ke depan itu adalah 10. Kemudian ke bawah itu adalah 25. Kawan-kawan bisa mengerjakan sisi sebelah kanan itu adalah 10. Ke atas itu adalah 25. Kita akhiri di sini. Kemudian untuk bagian dalam kita lanjutkan itu adalah panjang 25. Kemudian kita hubungkan ke sisi bagian depan. Kemudian yang bagian dalam itu akan berpotongan ke sisi bagian dalam. Kemudian kita trim, kita klik kanan, kita hapus terlebih dahulu. Kemudian kawan-kawan bisa melanjutkan di sisi bagian sebelah kiri, di mana kalau kita hitung di sini itu adalah ini adalah 50, sedangkan panjang ini itu adalah 80. Maka sisanya adalah 30. Kalau di sini terletak di sisi bagian tengah, itu adalah di sumbu bagian tengah, maka sisi sebelah kiri itu adalah 80 dikurang 50, 30, maka di kiri 15 dan kanan 15. Kalau kita tarik ini adalah 15, kemudian F5 ke bagian depan itu adalah 25, ke sisi bagian kanan itu adalah 50. Kemudian kita tarik garis lurus ke atas. Itu kalau kita hitung di sini adalah 50, ini 25, maka ke atas adalah 25. Kemudian kita tarik, kalau ini 10 berarti ini adalah 20. Diameter 20, sedangkan ini 50, maka ini adalah 15. Kita tarik garis lurus 15, kemudian kita escape. Kemudian kawan-kawan lanjutkan di sisi bagian belakang sini, setinggi itu adalah 25. Kemudian kita tarik F5 ke sisi bagian depan itu adalah 25. Kita tarik ke sisi bagian bawah. Kemudian ini kita tarik ke sisi bagian sebelah kanan itu adalah 15. Kemudian begitu juga di sisi bagian belakang. Ini kawan-kawan bisa kopikan saja. Copy, kita klik ini, kita pindahkan ke sisi bagian belakang. Kemudian ini kita tarik garis lurus. Kemudian untuk mendapatkan titik tengah ini kita bantu dengan garis bantu itu adalah 25. Kemudian kita buat menggunakan perintah EL, ellipse. Kemudian di sini iso circle, kita klik di titik tengah ini, kita robah tampilannya itu adalah dari tinggal kawan-kawan mengklik F5. Di sini tergantung mana yang pas. Kalau ini merasa pas, maka kita klik di titik endpoint ini sendiri. Kemudian kita lanjutkan dengan trim, ini kita hapus, kemudian kawan-kawan bisa menghapus garis bantu tadi. Kemudian ellipse yang kita buat tadi itu tinggal kawan-kawan copy dari titik ini ke titik bagian belakang. Nah, kemudian kita tarik garis lurus ke sisi bagian depan, begitu juga di sisi bagian atas. Kemudian yang berpotongan, kawan-kawan tinggal menghapus dari sisi bagian depan. Kalau kawan-kawan lihat, tinggal kita menarik garis lurus dari sini ke sisi bagian belakang, itu terjadi perpotongan. Maka kalau kawan-kawan lihat, gambar yang kita kerjakan sudah sesuai dengan apa
yang kita inginkan. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pemberian dimensi. Nah, jadi proses pemberian dimensi ini kita pilih itu adalah init. Kemudian kita klik ini dengan ini, itu adalah 60. Nah, dikarenakan ini terlalu banyak angka di belakang koma, maka kawan-kawan bisa menyetingnya itu adalah dengan manajer dimension style, kemudian modif. Kemudian kawan-kawan primary unit ini kita jadikan aja 0. Kemudian teksnya sudah above, ini 1, ini 3, sudah cukup. Nah, ini kita kasih 1, ini 1, breaknya ini 1. Kemudian kita oke kan. Maka secara otomatis angkanya akan berubah. Begitu juga dengan untuk 80. Kawan-kawan bisa menggunakan perintah di sini adalah dimensi lignit ini, kita klik ini. Kemudian kita tarik garis lurus ke bawah. Kemudian kawan-kawan bisa melanjutkan untuk pemberian dimensi di sisi bagian yang lain. Dikarenakan ini kita tidak bisa memberi dimensi, maka kawan-kawan bisa menambahkan jarak ini adalah 15. Tujuan di sini ini adalah membantu mendapatkan titik untuk pemberian dimensinya. Maka titik ini dengan sisi bagian bawah itu adalah 50. Kemudian kawan-kawan bisa melanjutkan ke proses penyetingan dari dimensi dengan menggunakan dim edit. Kemudian oblik, kita klik di sini adalah 80, kemudian kita spasi, kita klik di titik ini ke sisi bagian depan. Begitu juga untuk yang lain. Oke, maka kalau kawan-kawan lihat dimensi kita semua sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Tinggal kawan-kawan mengganti di sini adalah yang pertama warna dari dimensi yang kita buat. Kita misalkan di sini berwarna merah. Kemudian kawan-kawan bisa membuat ini, kalau ini garis bantu kita ganti dengan berwarna kuning. Nah, ini kita ganti dengan berwarna kuning. Maka untuk menyatukan atau menyamakan dengan aturan yang berwarna merah, tinggal kawan klik MA, kemudian klik dimensi tadi, kemudian kawan klik semua dimensi yang ada. Maka secara otomatis semua dimensi akan berubah mengikuti aturan dari si dimensi sebelumnya tadi. Kemudian kita atur ini agar memiliki dimensi yang sama. Kemudian ini ada terjadi perubahan, kita dim editkan dulu terlebih dahulu. Kemudian spasi, kemudian kita oblik, kita klik dimensi ini. Dimensi ini ke arah sisi bagian dimensi yang 50. Kemudian ini kita sejajarkan dengan yang bagian dalam. Maka kalau kawan-kawan lihat gambar yang kita buat sudah selesai. Sesuai dengan latihan yang kita inginkan. Mungkin sekian tutorial latihan kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.